Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya saat ini ada di Yogyakarta, akan melaksanakan perjalanan lagi nih dari Jogja menuju ke Purwokerto. Hari ini kita akan naik bus efisiensi. Untuk bus efisiensi, saya saat ini berangkat dari Agen Hartono ya teman-teman. Dan rencananya akan diberangkatkan pada pukul 7.15 dan dijadwalkan akan tiba di Purwokerto itu pada pukul setengah 2 jam satuan. Pokoknya antara jam segitu teman-teman. Nah, gimana sih keseruan perjalanan kita hari ini? Yuk teman-teman, diikuti terus perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, untuk agen bus efisiensi yang ada di samping Hartono atau di Ring Road Utara itu posisinya pas banget di samping Hartono Mall ya. Untuk Hartono Mall-nya ada di sebelah sana. Jadi kalian biasanya kalau orang Jogja sih udah tahu banget tentang Hartono Mall. Kalau misalnya masih kesulitan, kira-kira ada di dekat Polda DIY teman-teman. Jadi kalau Polda DIY ada di depannya, Hartono Mall ada di sampingnya. Nanti kira-kira di sini akan ada mobil penjemputan teman-teman. Jadi kita naik busnya nggak langsung dari sini, tapi akan ada mobil penjemputan atau pick up penjemputan untuk menuju ke Pool Ambar Ketawang kalau nggak salah. Atau nanti kalau misalnya pool lainnya nanti kita lihat aja kira-kira di mana sih naiknya. Begitu teman-teman. Tapi kurang lebih di sini kita tidak akan naik busnya secara langsung. Begitu. Untuk tiket dari bus efisiensi ini hanya berupa struk ya teman-teman. Jadi nggak ada sampul, nggak ada amplop, jadi hanya struk saja. Untuk tiketnya itu 100.000 dari Agen Hartono Mall Jogja menuju ke Terminal Purwokerto. Dan untuk keberangkatan bus efisiensi sendiri itu banyak banget teman-teman. Kalau nggak salah, kalau di pagi hari itu ada setiap keberangkatan 30 menit. Dan kalau siang hari itu keberangkatan setiap 1 jam sekali. Jadi untuk kalian yang ingin ke Purwokerto atau ke Cilacap itu naik efisiensi, jangan ragu untuk jamnya ya, karena jamnya itu ada di macem-macem. Begitu teman-teman. Untuk bus efisiensi ini teman-teman itu melayani rute ke Cilacap, Purwokerto, Bobotsari, dan juga ke Purbalingga ya. Bahkan juga ada yang menuju ke Semarang kalau dari Cilacap. Nah, ini mobil shuttle kita sudah datang dan kita pun langsung dibawa atau dijemput menuju ke Pool Ambar Ketawang. Dan ini menggunakan Daihatsu Grand Max ya teman-teman. Padahal aku berharapnya naik Elf, tapi oke, ini juga pertama kalinya aku naik Grand Max, cukup excited juga. Yuk teman-teman, kita ikuti terus video ini. Baik teman-teman, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya saya tiba di pool efisiensi yang ada di Ambar Ketawang. Nah, untuk di sini nanti saya akan menunggu terlebih dahulu karena tadi saya barusan turun dari shuttle ya, dari penjemputan, dan sekarang saya menunggu bus saya untuk diberangkatkan. Di sini sudah ada bus efisiensi shuttleku. Biasanya sih kalau shuttleku ini dia ke Bandara YIA juga ya teman-teman. Nanti coba kita lihat deh kira-kira gimana sih perjalanan kita hari ini. Nah, untuk kira-kira keadaan di Pool Ambar Ketawang seperti ini teman-teman. Bisa terlihat tidak terlalu ramai juga, tapi tidak terlalu sepi. Ada beberapa penumpang yang sedang menunggu juga. Dan untuk busnya baru ada satu. Dan kalau nggak salah di seberang juga ada satu. Nah ini teman-teman, jadi sama-sama shuttleku ya, dengan air suspension juga. Dan untuk keberangkatan dari Ambar Ketawang itu biasanya sama seperti agen-agen lainnya sih teman-teman.
Tapi kalau misalnya di Ambar Ketawang, kalian tidak perlu naik shuttle bus atau naik penjemputan lagi ya. Jadi langsung naik ke busnya. Karena busnya nggak masuk ke Ring Road Utara. Makanya tadi saya naik penjemputan. Begitu teman-teman. Untuk di Pool Ambar Ketawang ini teman-teman, itu cukup lengkap ya. Ada musola, ada toilet juga di sana, lalu juga ada kantin. Kantinnya di sebelah sini teman-teman. Nah, tapi kantinnya masih tutup kayaknya. Itu juga ada ruang tunggu juga, ber-AC, nyaman. Terus di sini udah ada juga bus yang ke arah Cilacap ya. Iya, ke arah Cilacap Jogja. Nah, untuk keberangkatan Cilacap Jogja itu tuh dari jam 1 malam loh teman-teman. Dan untuk ke arah Purwokerto kalau nggak salah paling pagi itu setengah 7 pagi begitu. Untuk layanan pick up ya, atau layanan penjemputan dari agen, kayak misalnya tadi teman-teman dari Hartono ke sini, itu menurut saya bukan cukup lagi, malah sangat membantu ya. Karena dari kosan atau kira-kira dari Hartono itu ke Ambar Ketawang itu kalau naik Gojek 20 ribuan teman-teman. Tapi dengan adanya penjemputan seperti itu bisa menghemat 20 ribu. Dan kalau misalnya ke Giwangan pun sebenarnya sama teman-teman. Kalau dari utara itu kisaran 20-25 ribuan kalau naik Gojek. Jadi dengan penjemputan di utara itu sangat membantu sekali sih. Good job untuk efisiensi. Di sana baru masuk teman-teman, ada efisiensi Shuttleku Bandara YIA Jogja Purbalingga Bobotsari ya. Jadi nanti dia tetap masuk ke Bandara YIA juga, terus dia ke arah Purbalingga dan Bobotsari. Untuk tiketnya kurang paham sih berapa, nanti akan aku tuliskan di bawah coba ya. Untuk yang Bobotsari berapa, yang Cilacap berapa. Begitu teman-teman. Ini efisiensi yang ke arah Cilacap teman-teman, diberangkatkan dari Pool Ambar Ketawang. Untuk saat ini bus yang ke arah Purbalingga Bobotsari akan segera diberangkatkan teman-teman dari Pool Ambar Ketawang dengan body jet bus ya, ini buatan Adi Putro.
sembari kita masih pagi ya teman-teman, kita langsung aja nih review kira-kira ada apa aja di bus ini ya. Nah, dimulai dari kacanya ini yang bisa aku bilang single glass, cukup luas. Jadi sudut pandang bagian depan ini luas banget teman-teman. Ini cocok banget kalau misalnya kalian lewat lintas selatan. Nah, untuk di depan ini terdapat footrest. Footrestnya ini unik ya. Aku suka banget karena ini bukan footrest yang kecil, tapi gede, senampan gitu loh teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian di depan, itu akan mendapatkan meja kecil serta cup holder yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol maupun gelas ya. Lalu di atas depan sana terdapat 4 lubang kisi-kisi AC yang digunakan juga untuk ke bagian depan maupun ke supir atau ke drivernya teman-teman. Nah, untuk di atas kita ini juga terdapat lampu baca, lalu terdapat USB dan juga kisi-kisi AC. Untuk USB-nya jangan lupa hanya bisa digunakan untuk ngecas HP saja ya teman-teman. Jangan mengecas powerbank ataupun laptop. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, ini luas banget sudut pandangnya. Dan jujur aku nggak bosen banget sih di depan sini karena bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke depan atau kemanapun itulah. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Rekomen deh duduk depan sini. Nah, untuk kursinya teman-teman itu menggunakan kursi dari Aldila yang sudah teruji banget nih untuk kenyamanannya. Dan setelah kurasa-rasa ternyata di bagian leher itu kayaknya lebih empuk ya. Nah, di kursi ini juga di sebelah tengah itu terdapat handrest. Lalu juga terdapat tempat sampah di depan kursinya. Itu untuk bagian tengah ya teman-teman. Nah, untuk di bagian sebelah kiri bawah itu terdapat reclining seat. Sedangkan untuk kursi yang sebelah kanan itu akan ada tuas di sebelah kanan kursinya. Ini bisa kalian pencet aja teman-teman, nggak perlu kalian tarik-tarik, nggak usah. Ini diklik aja nanti dia akan nge-reclining sendiri. Duh, ini beneran nyaman banget sih teman-teman. Dan untuk kelas patas ini bagus banget. Dan ini yang aku juga nggak expect adalah kita dibagikan minuman air mineral untuk dalam perjalanan ini. Ini hal-hal kecil yang bisa memberikan experience lebih gitu ya untuk kita. Nah, untuk barang-barang yang kalian bawa teman-teman itu bisa simpen di atas kabin ini untuk barang-barang yang kecil saja atau barang-barang yang sedang lah. Apabila tidak bisa masuk ke kabin, kalian bisa minta tolong ke Bapak Kernet ataupun ke Bapak driver untuk dibantu memasukkan tas kalian yang besar ke dalam bagasi bawah bus. Begitu teman-teman, kira-kira fasilitas di efisiensi ini.
Jaya kalau anu banget ya. Jaya loro. Pukul 10.37 teman-teman, akhirnya kita tiba di rest area efisiensi Kebumen. Nah, di sini kalian bisa untuk ke kamar mandi, bisa untuk ke musola kalau memang sudah masuk jam sholat. Kalian juga bisa membeli CFC karena di sini juga tersedia CFC juga dan kantin-kantin. Ada juga minimarket kalau misalnya kalian kurang bawaan minum atau kalian butuh cemil-cemilan juga bisa beli di minimarket. Dan di sini itu tempat pemberhentian untuk semua bis efisiensi yang ke arah barat maupun dari barat ke timur ya teman-teman, di Kebumen. Begitu. Untuk keberangkatan dari bus efisiensi sendiri teman-teman, itu baik dari barat maupun dari timur, kalian bisa cek di websitenya. Atau kalau misalnya kalian menggunakan handphone, kalian bisa download aplikasi efisiensi di Play Store maupun di App Store. Nanti kalian bisa cek keberangkatan dari timur maupun barat dan jam-jam yang tersedia. Dan jangan ragu teman-teman, karena jamnya itu padat-padat, antara setengah jam hingga jarak 2 jaman ya. Pasti itu ada bus yang akan melintas atau bus yang standby untuk diberangkatkan teman-teman. Dan kira-kira perjalanan di lintas selatan saat ini ya seperti ini teman-teman ya.
Di sebelah kanan ada pegunungan, barisan perbukitan, dan juga persawahan. Jadi jangan ragu deh untuk lewat di lintas selatan ini karena emang enak banget untuk pemandangannya teman-teman. Saat ini bus sudah masuk di tanjakan menuju ke Purwokerto ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari lintas selatan itu ada perempatan belok kanan, nanti akan masuk ke tanjakan seperti ini. Dan aku juga agak heran ini di kiri kanan banyak orang-orang yang duduk di atas irigasi. Ini apa ya teman-teman? Mungkin bagi teman-teman yang paham nih bisa berdiskusi nih di kolom komentar, kira-kira bapak ibu yang ada di pinggir jalan ini tujuannya apa begitu? Apakah berjualan ataukah mereka berjaga di situ atau bagaimana ya? Karena sepanjang jalan di tanjakan ini cukup banyak teman-teman. Dan aku yang baru pertama kali lewat sini itu bingung sih kenapa ada begitu. Dan bapak supir kayaknya juga, bapak driver juga kayaknya udah terbiasa, jadi biasa aja gitu, nggak membahas hal itu. Jadi teman-teman yang mungkin tahu orang Purwokerto atau yang memang sering lewat sini dan tahu itu apa, boleh nih untuk di kolom komentar kita diskusi kira-kira apa sih dan apa yang saya harus lakukan. Begitu teman-teman. Nah, ini pukul 12:39 bus tiba di Pool Efisiensi Purwokerto. Jalan-jalan aja Bu. Katanya Jogja. Iya.
Baik teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di Terminal Purwokerto, tepatnya di Terminal Bulupitu ya. Dan terima kasih banyak banget teman-teman untuk yang sudah menonton video perjalananku bersama dengan bus efisiensi dari Jogja menuju Purwokerto. Nah selanjutnya mungkin ini aku bakal lanjut lagi teman-teman. Kemungkinan sih bakal ke Tasik ya, tapi nggak tahu mau naik bus apa atau naik kereta gitu. Dan gimana sih kelanjutanku ya, nanti siapa tahu aku akan buat video lagi di video-video lainnya. Dan terima kasih banyak banget lagi teman-teman ya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Dadah.